Ini adalah Daihatsu Ayla yang baru. Tapi apa aja sih bedanya sama Ayla yang sebelumnya? Simak detail di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Ayla Facelift. 1. Varian. Sama kayak sebelumnya, Ayla Facelift tahun 2020 ini punya banyak banget varian. Ada yang mesinnya 1200cc dan ada yang 1000cc. Yang 1200cc dari yang paling atas. Yang kita lihat ini R Deluxe, bawahnya R. Dan bawahnya lagi X yang 12. Nah, yang 1000cc lebih banyak lagi malah. Ada X Deluxe, X, D+, dan D. Semua varian-varian tadi ada opsi transmisi manual atau otomatis ya. Kecuali yang D dan D+, cuma manual aja. Kalau kalian mau lihat-lihat beda fiturnya apa aja, langsung lihat aja ke website Daihatsu. Soalnya banyak banget. 2. Pilihan warna. Buat pilihan warna, ada warna baru nih, si kuning ini. Sebenarnya sih udah pernah dipakai di varian special editionnya Ayla dulu. Tapi sekarang jadi salah satu pilihan warna yang normal. Sisanya masih sama kok, ada silver, putih, abu-abu, hitam, merah, dan orange. 3. Terinspirasi Ayla Turbo. Ubahan paling besar jelas di eksterior sini lah ya. Kita suka nih desainnya Ayla yang baru ini. Kelihatan banget terinspirasi dari Ayla Turbo yang dulu udah pernah dipamerin. Dan ini kelihatan agresif banget dari depan. Apalagi di yang varian R Deluxe ini. Grillnya luar biasa besar, memanjang full vertikal dari atas sampai bawah. Warnanya hitam semua dan dibagi jadi beberapa bilah. Yang paling atas dikasih panel piano black dan tetap mempertahankan garis krom panjang yang nyambungin kedua lampunya. Dan yang unik, khusus varian Deluxe aja masih dikasih emblem DLX warna merah kayak gini di depan. Dan di sebelah kanan ya dikasih lubang-lubang kecil. Bumpernya juga dibuat agresif banget tuh. Housing fog lampnya bener-bener tajam banget dan dikasih panel krom yang gak kelihatan terlalu mencolok. Kita sukalah desain overall Ayla yang baru ini. Apalagi kalau ingat Ayla yang sebelum ini kayak gini, atau yang dulu banget bener-bener kelihatan kayak mobil murah gini. Sekarang udah kelihatan jauh mendingan. Detail lampu depannya, lampu kecilnya LED garis kayak gini, lampu besarnya proyektor halogen, lampu jauhnya halogen non-proyektor sisi luarnya, lampu seinnya halogen dan fog lampnya halogen juga. Nah, sampingnya ubahannya jauh lebih minim nih, tepatnya cuma di spion aja. Yang sekarang pakai model yang juga dipakai di Sigra dan di Xenia. Dan ubahan lain juga di velgnya. Tetap pakai 14 inci dan dual tone, tapi sekarang pakai model velg punya Sigra yang varian R. Persis banget kok nih. Sisanya masih mirip. Yang bukan selera semua orang, stiker Deluxe ini nih di atas fender depan. Ya, tapi kalau kalian gak suka bisa dilepas kok gampang, atau ambil varian bawahnya. Handle pintunya juga sayangnya masih pakai model yang ditarik ke atas gini. Belum pakai model kekinian. Pilar B udah dikasih panel hitam buat varian tinggi. Ada tambahan side skirt juga dan khas Daihatsu biasanya udah dikasih aksesoris kayak talang air ini. Belakangnya sebagian besar masih sama sebelumnya. Cuma di permainan motif dan warnanya aja. Kayak lampunya tetap mirip versi sebelum ini, tapi mikanya dibuat transparan jadi bagian dalamnya lebih kelihatan kayak gini. Oke sih ngasih variasi, tapi agak kelihatan kayak lampu aftermarket ya jadinya. Lanjut, bumper bagian bawahnya tetap pakai model yang agresif dengan panel hitam dan reflektor di ujung-ujungnya. Tapi yang bagian bawahnya sekarang dikasih ala-ala diffuser yang warnanya diubah. Sekarang dibuat hitam doff campur hitam gloss. Tetap ada spoilernya kayak gini, wiper belakang, list chrome ini, dan tentunya kayak LCGC lainnya, emblemnya yang rame banget di sebelah kiri Aster Daihatsu dan di sebelah kanan Ayla plus detail variannya. Kayak sebelumnya juga, knalpotnya ada dikasih muffler cutter chrome kayak gini. Dan antenanya dia ada di samping kanan depan ya, yang bisa ditarik dan ditutup kayak gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya yang LED, yang L sisi luar. Lampu remnya LED jadi lebih terang. Jadi sayang nih ya, yang sisi dalam lampunya jadi cuma reflektor aja. Lampu sein, lampu rem, dan lampu nomor platnya halogen semua ya. Gimana menurut kalian ubahannya? 4. Dashboard lebih modern. Sama kayak luarnya, yang berubah di dalam juga nggak terlalu banyak. Ya sebenarnya sih cuma bagian tengah sininya aja. Sekarang pakai model yang bikin satu frame panjang, nyambungin ventilasi AC, head unit, dan kontrol AC-nya yang jadi digital. Ya miripin sama desain yang dipakai di Xenia dan Terios lah ya. Ubahan satu lagi, font di instrumen clusternya berubah jadi kayak gini. Sisanya masih sama kok, tapi oke sih, panelan di tengah itu emang ngasih kesan yang lebih modern ke overall interiornya Ayla baru ini. Jadi lebih enakan lah dilihatnya, minimal berubah sedikit karena desain aslinya yang udah 7 tahunan. Kelihatan kan? Dari dashboard yang gak nyambung langsung sama door trimnya, dashboard bagian bawah yang gak nyambung langsung alias keputus sama konsol tengahnya juga masih dipertahankan nih desainnya. Dan soal pemakaian bahan, tentunya full plastik semua lah ya, yang kerasa murah, standar lah di kelas ini. Tapi keren nih, di door trim bagian depan tetap dikasih kain kayak gini supaya nggak kelihatan polos-polos banget. Mantap!
Sedangkan yang door trim belakang nggak ada kainnya ya, jadi lebih polos. Begitu juga setirnya, belum dilapisin kulit, jadi polos kayak gini. Joknya motifnya berubah sedikit nih, tapi tetap kelihatan mirip sih, pakai kain yang agak kasar dan kombinasi warna hitam dan garis merah di tengahnya. Dan kayak sebelumnya, jok depan headrestnya tetap nyatu, dan yang jok belakang di tengahnya nggak ada headrest adjustable. Dan sama kayak versi facelift sebelum ini, jok depan dan belakangnya sama-sama udah dibuat lebih tebal ya dibanding Ayla yang pertama kali banget keluar. Detail lain di dalam, di depan kiri udah dikasih pegangan tangan model fix kayak gini, sedangkan yang sisi driver tentunya nggak ada. Dan yang di belakang, kiri kanan sama-sama udah dikasih pegangan tangan fix gini juga, yang nggak ada gantungan bajunya. Sedangkan sun visornya polos banget nih, sama sekali nggak ada kaca atau card holdernya di kiri dan kanan. Lampu kabin tetap cuma ada satu di depan, dan spion tengahnya masih full manual ya. Jadi kalau silau ya cuma bisa kalian naikin sendiri. 5. Fitur lebih lengkap. Salah satu ubahan yang menarik jelas soal fitur lah ya. Kita bakal jelasin fitur yang ada di varian paling tinggi ini. Buat tahu beda-beda detail fitur tiap variannya, langsung cek di webnya aja lah ya. Pertama, Ayla udah ikutin jejak kakak-kakaknya nih, Xenia, Sirion, dan Terios yang udah pakai jenis AC digital kayak gini. Ini model tersimpelnya ya, yang fungsinya sebenarnya mirip-mirip sama yang puter-puter karena ini masih manual. Tapi minimal ada layarnya lah, jadi jauh lebih modern. Yang kanan buat naikin kipas, yang kiri buat naikin suhu, plus ada fungsi max cool ya, buat langsung dinginin sampai pol. Ada buat buka tutup sirkulasi, tapi nggak ada buat arahin angin ke bawah ya. Nggak ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga nggak ada. Atau memori AC kayak di Sirion juga nggak ada. Tapi oke lah, minimal bentuknya lebih keren. Sayangnya nggak kayak di Agya baru yang dapat tombol start stop. Di Ayla ini masih pakai kunci standar buat nyalain mobilnya. Makanya masih pakai kunci model yang lama kayak gini nih. Lanjut, kayak di Sigra juga sekarang jadi ada spion lipat elektriknya. Keren juga nih ya, selevel mobil gini ada fitur kayak gini. Lanjut, yang baru lagi, head unitnya. Dari sebelumnya yang varian paling tinggi juga udah pakai layar sentuh sih. Tapi modelnya baru nih yang di sini. Tombolnya cuma ada kapasitif aja di sebelah kanan. Bisa putar media dari USB, yang USB portnya ada di dalam laci sini, dan bisa juga via Bluetooth. Yang baru lagi, instrumen clusternya. Cuma desainnya aja sih sebenarnya yang baru. Fungsinya masih sama. Isi MID-nya ada indikator gigi, ada jam, trimeter A dan trimeter B, konsumsi BBM rata-rata, indikator ICO yang bisa dimati nyalain, dan sisa jarak berkendara. Sisanya masih sama nih fitur kayak sebelumnya. Ada tombol pengatur audio di setir, jendela sisi driver auto down aja, dan ada satu power outlet di bawah. Wipernya udah ada mode intermittent non variable dan ada wiper belakang juga. Sedangkan tuas lampu terintegrasi ya sama fog lamp, dan ada one touch triple turn signalnya. Gimana? Buat LCGC cukup lah ya fitur segini. 6. Sekarang ada ABS. Kalau Ayla yang lama, fitur safety-nya agak ketinggalan sama Agya. Di Ayla yang ini, tada, sekarang udah lumayan catch up karena ada rem ABS-nya alias anti-lock braking system. Jadi lebih aman kalau ngerem mendadak, ban gak ngunci dan masih tetap bisa dikontrol. Yang baru juga, sekarang ada kamera mundurnya nih, termasuk keren di sebuah LCGC. Sisa fitur safety lainnya standar lah seharga segini. Ada sensor parkir 2 titik warna hitam, ada 2 airbag di depan, rem depan cakram ventilasi dan rem belakang tromol, dan tentunya ada immobilizer yang terintegrasi di kuncinya. Stability controlnya mana? Hill start assist-nya mana? Ya beli mobil lebih mahal lah kalau ngincer varian safety yang lebih lengkap. 7. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk enteng tapi nggak kerasa sampai kopong sih. Masih lebih berat lah dibanding pintunya Datsun. Bukannya termasuk lebar banget, dan buat napak masuknya kerasa cukup rendah tapi nggak rendah-rendah banget ya. Nah, posisi duduknya khasnya Agya Ayla dari dulu nih, luar biasa tinggi. Jadi visibilitas keluarnya jelas banget. Pengaturan joknya jelas manual lah ya. Yang driver sama penumpang depan sama-sama cuma bisa slide dan recline, alias nggak ada pengaturan ketinggian. Nah, kayak LCGC lainnya, headrest joknya masih nyatu kayak gini ya. Tapi khasnya Agya Ayla dan Calya Sigra nih, headrestnya diciptakan buat orang-orang yang tingginya 150-160 cm. Buat orang di atas 170 cm, udah pasti ujung headrestnya nusuk bagian bawah kepala kayak gini. Jadi nggak ketopang full gitu kepalanya. Otomatis buat sandaran sambil nyetir, kepalanya masih agak ngedanga buat kalian yang tinggi. Meski nggak ke belakang banget sih kayak di mobil-mobil jadul. Di tengah udah dikasih sandaran tangan kayak gini ya. Meski agak pendek dan terlalu turun sih sebenarnya posisinya. Dan udah pasti nggak bisa buat sambil pegang setir. Yang di pintu buat sandarin tangannya plastik keras ya. Dan seatbeltnya juga tetap belum bisa dinaik turunin. Setirnya juga nih posisinya masih fix, belum bisa naik turun apalagi maju mundur. Sayang banget ya. Dan posisinya cenderung dekat sama dashboard.
Buat sandaran kaki kiri driver, belum dikasih pad atau gundukan, tapi emang ruangnya termasuk lega. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakang rasanya lebih ringan ya dibanding yang di depan. Dan kebukanya juga nggak seluas yang di depan. Tapi karena bentuk mobilnya mengotak, jadi masuknya nggak usah nunduk-nunduk banget. Posisi duduk di sini jelas lebih tinggi dibanding yang di depan. Nah, ruang kakinya buat mobil yang kecil banget kayak gini, sebenarnya termasuk luas nih. Dan karena jok depannya kecil banget, jadi ngasih kesan yang lega gitu ke depannya. Ruang kepalanya nggak sisa banyak, tapi masih aman lah ya. Nah, sayangnya nggak kayak Agya yang headrest belakangnya ada 3, di sini cuma ada 2 yang adjustable. Dan ini sudut sandaran joknya fix ya, termasuk agak tegak dan pasti bikin pegel buat jalan jauh. Di pintu udah dikasih buat sandaran tangan yang tentunya masih plastik bahannya. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya agak kehalang konsol tengahnya nih, jadi kakinya harus sedikit ngelipet. Di lantai juga masih ada gundukannya yang meski pendek, tapi kaki kita tetap mesti ke kiri kanan karena konsol tengahnya mundur banget. Dudukan jok di tengah sini masih termasuk empuk dan gak terlalu tinggi dibanding kiri kanannya. Yang buat sandarannya juga masih empuk, tapi karena nggak ada headrest, jadi kepala kita pasti ngedanga kalau mau duduk di sini. Dan ini seatbeltnya juga masih 2 titik ya, yang tengah sini. Nggak kayak di Agya yang udah 3 titik. 8. Bagasi dan storage. Soal bagasi nggak ada ubahan sih, masih sama kayak Ayla sebelumnya. Bukannya tetap nggak ada handle di pintunya, harus pakai kunci di sini atau tuas di bawah kanan jok driver. Ruang bagasinya sebenarnya termasuk lumayan sih ya, buat mobil yang kecil banget kayak gini. Bibirnya termasuk mengotak, jadi nggak masalah buat masukin barang lebar. Dan ini lantainya cukup rendah dari tanah, jadi kalau angkat barang yang berat nggak terlalu susah. Detail bagasinya udah dikasih net kayak gini nih. Di kiri sini nggak ada apa-apa ya. Yang di sebelah kanan juga nggak ada apa-apa. Cuma gantungan netnya aja. Jadi bagasinya nggak ada lampunya. Ban serepnya full size tapi model velg kaleng kayak gini. Oh, dan Ayla udah dapat parcel shelf gini ya buat tutupin barang-barang di dalam sini supaya nggak diintipin dari luar. Dan tentunya bisa ditaruh barang juga. Buat ngaitin parcel shelfnya cuma satu sisi aja nih, ada di sebelah kanan sini. Dan kalau mau lepas ini harus turunin jok tengah dulu soalnya lepasnya ke depan. Nah, ngelipet jok belakangnya nggak bisa dipisah-pisah ya, harus langsung buka kiri kanannya. Dan ini nanti bisa langsung didorong kayak gini. Cuman emang masih ada gundukan yang termasuk tinggi nih, jadi kalau mau geser barang harus diangkat dulu. Dan buat nutupnya udah disediain handle ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Mesin dan transmisi. Soal ini nggak ada yang berubah ya dari Ayla sebelumnya. Mesin yang di varian D, D+, X10, X Deluxe, dan X Airbag pakai 1000 cc 3 silinder. Tenaganya emang kecil sih, cuma 64 HP dan torsinya 86 Nm. Dan jangan lupa yang mempertimbangkan mesin ini, getaran kasnya mesin 3 silinder yang kerasa banget. Varian X12, R, dan R Deluxe pakai mesin 1200 cc 4 silinder yang jelas jauh lebih minim getaran. Tenaganya tetap 87 HP dan torsinya 108 Nm. Kecuali yang varian D dan D+, yang cuma ada opsi transmisi manual 5 percepatan, setiap varian lainnya punya opsi transmisi otomatis 4 percepatan, model torque converter standar. Dan tentunya semua penggerak roda depannya. 10. Detail-detail lain. Kayak sebelumnya, Ayla juga sama kayak setiap LCGC yang diharuskan pemerintah buat pakai bensin minimal oktan RON 92 kayak Pertamax dan sejenisnya gitu. Ini bukan kebutuhan spek mesin loh ya, cuma regulasi LCGC aja. Lanjut, wipernya masih pakai model frame besi standar gini ya, dengan washer yang belum merata kayak sebelumnya. Buat yang belum tahu, posisi dongkrak juga masih sama kayak Agya Ayla dari dulu, ada di bawah jok penumpang depan. Dan soal suspensi, steering, dan parts mekanika lainnya, nggak ada perubahan ya dibanding Ayla sebelum ini. So gimana menurut kalian soal Ayla Facelift ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian bisa video-video kayak gini lainnya. See you next time.